Kacau nih. Besok buat PT ini Bang, buat ini Bang. Bang. Oh. Sebenarnya sih gini Bang. Menurut gue tadi masalah yang tadi ente semua bicarain, ya, ada Pak Andi, ada Anar, ada semua yang staf peduli sama lingkungan. Gue sih cuma satu, ya. Gue sebagai pendiri sangat DPR, kita di sini militan, ya. Nggak peduli yang namanya Karang Taruna, gue nggak peduli, gue nggak kenal dia, ya kan. Tapi gue oposisi sama mereka gue bantu. Gue cuma satu, dengan ada kepemimpinan RW yang baru ini di RW gue nih, RW 06, cuman satu, mereka belum semuanya tahu apa itu HIPS, apa itu nafsa, apa itu pecandu. Dia sebenarnya belum tahu. Nah, di sini gue harus yang namanya berperan, ngasih tahu. Karena dari RW anak muda ya, gue pengen ngasih anak muda juga gitu, pengen ngasih tahu, bukan yang menggurui, ya kan. Yang namanya pecandu itu di semua tempat di Jakarta maupun di Indonesia itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada, ya kan. Tapi satu, nih gue mikirin di RW gue sendiri, termasuk apalagi ini RW yang baru, Pak Dayat, ya kan, ada staffnya, ada Ical, ada Bobby, itu teman gue Bang, teman kita, teman sanggar RW, teman kita, saudara kita, bukan musuh. Tapi gue di sini ya menjelaskan, ya, menawarkan kalau bisa mereka bisa bantu. Ini seperti ini, orang yang sukses berpandangan luas, orang-orang yang gagal berpandangan sempit. Oke, ya kan. Kita di sini memang dasarnya orang-orang gagal bener, karena aku yakin bekas orang baik tentu akan lebih baik ketimbang bekas orang baik-baik. Itu kata gue, ya kan. Untuk yang masih mabok, kalau mabok jangan bego, kalau bego nggak usah mabok. Nah, ya kan. Kalau kita di sini sangat DPR udah memang brand, tapi kita lagi belajar lebih baik. Apalagi ini sekarang lagi ada perubahan. Kita bantu, tolong untuk RW yang baru diperhatikanlah pecandu yang ada di RW 06 kesehatannya. Kan ada kita, ada apa yang membembeng yang di kesehatan. Kalau buat bandar gimana bandar? Bandar itu terserah, mas, itu polisi yang nangkap, itu bukan urusan kita, bukan fokus kita, iya. Tapi kalau bandar itu memang udah memberatkan, ya otomatis kita bertanggung dengan polisi. Karena kan kalau orang pakai narkoba itu kan karena adanya ketersediaan. Pasti, tetapi kita ini ngomong udah ketersediaan, artinya gini. Bandar kan menyediakan, jadi ada ketersediaan. Nah, sekarang bagaimana perannya si pemangku kebijakannya sekarang? Punya itu, enggak itu? Ya itu aja, itu dong yang apa yang ngomong. Perannya gimana? Tolong gitu kan. Karena gini, kalau kita membiarkan pembiaran itu akan jadi menggunung. Coba dirangkul, gitu. Coba kalau itu ADNT, saudara ente gimana? Ya kan? Berarti pecandu adalah? Ini adalah korban kebijakan yang gak bener. Ya sekarang kan kebijakan sekarang dipegang anak muda deh. Ya, kita anak muda harus kita benerin, harus kita lurusin. Ya sekarang kalau memang masih ada kesediaan gimana itu? Ya nanti kita akan yang namanya koordinasi sama aparat yang terdekat. Kalau memang itu bandar kita bisa diomongin gimana, kita kan bisa humanis, ya kan? Ya kan permasalahannya kan sekarang pecandu adalah korban, ya kan, biar gimana pun juga mereka tetap aja make karena ada kesediaan. Nah, kesediaan itu nggak bisa diputus mata rantainya. Nggak bisa. Nah, ya kan? Sekarang yang harus kita mutusnya apa? Mengurangi dampak buruk harm reduction, ya kan? Harm reduction itu bukan untuk pecandu, untuk semua umat manusia. Memang kebetulan yang namanya harm reduction itu, ya, itu pecandu mengurangi dampak buruk, tapi umat manusia juga sama. Ya kan, seperti emak gue pecandu emak gue. Tapi dari zaman dulu ada berapa banyak RW lah ya, artinya yang bawa narkoba nggak pernah ada habis. Itu gimana sih cara bagaimana menuntaskan? Gue mau nanya sama lo. Kalau gue untuk menuntaskan apa? Duduk bareng. Apalagi sekarang anak muda duduk bareng, gimana nih caranya? Ya kan, yang humanis. Duduk bareng. Sama ini nggak duduk bareng kita dari zamannya gue SD. Dari zamannya Karsija, maaf nih ya, dari zaman sekarang ini kita gimana? Itu bisa nggak dibuktiin nanti bisa duduk bareng gitu? Apakah mungkin bisa duduk bareng mereka? Bisa lah. Bisa. Tergantung dari pemangku
jabatan yang ada sekarang yang jadi pemimpin di RW 06 siapa? Dia harus mencetus, dia harus yang namanya punya ide. Sekarang kalau RW berapa tahun sih jabatannya? Iya, gue nggak tahu ya. Gue mungkin 3 tahun kali mungkin ya. Apa? 3 tahun kali. 3 tahun ya. Nah ini sih gue minta masuk. Kita monitoring dia mereka. Bisa nggak tuh dalam 3 tahun itu bisa nggak tuh dia bisa menciptakan bahwa yang namanya tadi ketersediaan yang tau kan kesediaan apa sih? Apaan? Ketersediaan narkoba kan ketersediaan. Iya bisa nggak? Ya oke. Jadi bareng dulu. Di sini gue ngomong bukan gue bukan. Sekarang saya menanya sama lo untuk di era sekarang ini yang lebih krusialnya jenis narkotika atau nafsa itu apa sih yang sekarang yang lagi marak? Apakah ganja? Amfetamin, sabu-sabu. Sabu-sabu. Ganja masih ada? Ganja enggak. Sinte? Sinte enggak. Ada tapi terselubung, tapi kalau sabu-sabu udah jelas. Di RW 06 ini masih ada yang namanya pengedar sabu. Jujur. Ya kan? Bukan kita kagak. Kalau misalkan seandainya si pemangku kebijakan misalkan ada RT di RT-nya tersebut ada bandar, ya kan? Terus dia masa bodoh gitu, itu disebutnya namanya apa itu? Pembiaran. Kalau pembiaran itu ada undang-undangnya nggak tuh? Dia kena, RT kena otomatis. Kalau menurutku nggak ada, jangan dipilih lagi. Ya udah. Oke jadi gini, yang gue ngambil saripatinya. Jangan dipilih lagi, artinya gini kalau yang pembiaran itu termasuk unsur yang. Jadi cuma satu untuk RW yang baru Padayat, ya Bang Ical, Bang Bobi, gue apa sangat DPR. Kalau memang sama Bembeng sama teman-teman yang lain, kalau memang butuh bantuan gue bantuin untuk RW 06. Jangan sungkan-sungkan. Dan gue di sini kagak ada niat apa-apaan. Dan gue kagak ada niat jahat dari dulu, jujur. Apalagi sekarang lo anak muda, ya kan? Nih gue orang pertama yang ngebantu lo, yang ngedukung. Kalau memang gue dibutuhin. Maksudnya RW-nya anak muda gitu. Nah, kalau memang gue dibutuhin, kalau memang gue diorangin, ya kan? Tapi kalau gue nggak diorangin ya tetap gue disanggah DPR ini oposisi. Oke. Oposisi tetap gue oposisi. Kita musuh nggak? Gue tetap kontrol, gitu. Gue bersyukur gue di lo minta bantuan lo, gue jadi mitra. Gitu. Oke, ya kan? siap. Gue bantu karena kenapa? RW 06 sanggah DPR 06. Gitu. Artinya ada di beberapa yang namanya jajaran yang namanya di kepemudaan maupun ini ada yang disebut ada koalisi ya, duduk bareng. Cuman satu, dari antara 20 RT yang ada di RW 06 itu masih ada otak-otak feodal londo. Feodal. Dikungkum ini orang yang jelek ini, jangan tuh bang jauh-jauh. Ini gue juga ngomong gini bukan merasa bener. Nggak salah unsur sekarang mau nanya sama lo, ada nggak sih sekarang ketersediaan tuh barang narkotika mereka ada penjual atau di RW kita ini ada nggak sih oknum lah kalau disebutnya? Ada, tapi nggak seperti dulu. Karena gue intelijen di sini kan. Ya, mudah-mudahan sih dengan kepemudaan yang sekarang yang memimpin ini berani ya. Ya, Pak, maaf Pak ya. Saya sampai sekarang dari saya bujangan saya masih menangani teman-teman pecandu yang di RW 06. Tapi saya nggak diorangin. Untuk direhab kali ya mungkin. Untuk direhab bisa, untuk kesehatan dasar untuk ke Mas Bambang di Menteng bisa, ya kan? Sama ini kagak. Kalau bisa RW yang baru duduk bareng kita ke Sangga, kita ke sana. Jadi bersinergi. Ya syukur-syukur sih tidak ada lagi stigma dan diskriminasi untuk para pengguna narkotika. Nggak ada. Karena mereka adalah korban ya. Korban. Nah, tapi satu, ya kan? Jangan mentang-mentang mereka adalah korban, ntar kena ke Dewi untuk gimana? Nah, makanya kita duduk bareng. Berarti ada PR ya? Hah? PR ya? Iya, itu PR kita. PR kita itu pertama. Ya syukur-syukur sih mereka mau tapi duduk bareng. Tapi alhamdulillah dari gue sama bekerja sama Bembeng nih, ya Bembeng di Bukes, di ASM, RW 06 itu yang namanya pengguna nafsa itu udah menurun, kematian juga udah menurun. Karena kenapa? Kita juga dulu awal tahun 2000 kita juga pernah bersosialisasi sama Polres sama ini. Kalau Putu kan menyebabkan kematian nih, kalau Putu nih. Sekarang mau nanya nih, ganja kan tidak menyebabkan kematian, sabu tidak menyebabkan kematian, tapi kan maaf aja nih, ya kan korbannya kan mereka ditangkap, di penjara, hukumannya tinggi. Nah ini gimana solusinya nih? Nah solusinya gini, untuk yang namanya mungkin untuk yang namanya gue pribadi sama teman-teman Sanggar, untuk juga staf-staf RW itu harus dibekali ilmu hukum, ilmu dasar. Ilmu dasar apa? Tentang narkotika. Seperti ini.
Nih. Jejak langkah menciptakan rakyat, pengacara rakyat. Jadi ini para legal, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi kita jangan pernah tahu tentang pecandu kita. Yang ini nih, kita jadi ini. Kita bikin yang namanya poksi nih. Nih kayak gini nih. Nah, ini nih. Teknik advokasi kasus narkotika bagi masyarakat dan komunitas. Bagi masyarakat dan komunitas berarti kan apa? RW kita juga dong, RW 06 dong. Bener kan? Masyarakat komunitas. Ini yang krusial, ini yang update, ini yang namanya harus kita jangan mikirin ini dulu nih. Gitu. Kalau ini apa? Nah, ini instrumen HAM. Tuh, seperti ini HAM. Oh, buku ya. Ah, ada juga nih yang ini nih, gue pengen ini nih. Nih. Nah, ini apa tuh? Nah, PIKM ini, ya kan PIKM Nusantara, mendengarkan kami bicara. Nah, tentang terpanggilnya menyamakan ibu dan anak HIPS. Apakah Anda tahu di RW ini ada yang ibu dan anak yang jangkit HIPS? Nggak tahu kan? Ini kita harus bikin program, Pak. Tapi contoh kasusnya ada kok. Iya, kita bikin program, kita duduk bersama sama RW, kita bikin yang namanya perubahan. Iya. Ya kan? Ini sih ide. Iya. Maaf nih kalau kita ngomong. Nah, ini juga nih ada nih. Nih, ada lagi nih satu nih ya yang lebih krusial nih. Nih, maaf ya. Nih ada lagi nih. Banyak banget sih bukunya nih Sanggar nih. Kita kan di sini kan ini ada nih apa nih? Ini enggak itu Al-Qur'an ya? Apa sih apa ini? Ini nih. Oh, Fadil Amal. Fadil Amal. Kita belajar agama juga ya? Belajar agama kita. Nah, ini yang penting nih ya. Apa ya? Mengenal narkotika undang-undang. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Narkotika. Nah, di sini ada. Nah, mungkin nanti kita bisa bawa staf RW kita ke sana, kita koordinasi, ya kan? Sosialisasi ya. Ya, bukan hanya narkotika kehidupan. Nah, ini ada lagi nih satu nih. Ada nih. Maaf. Tadi ada nih. Banget buku-buku tentang. Ini kan kita bawa juga, Bang. Terus sama gue kemarin sempat dari Jogja, ya kan? Itu ada. Nah, ini nih. Ini apa itu, Pak? Nih. Ya. Strategi advokasi HIV dan hak asasi manusia. Ya kan? Kita mikirin di lingkungan RW juga nih ada nih. HIV positif, kematian HIV nih. Ada di sini. Nah, nih di sini nih. Ya, kita lihat dari sini dulu nih ya. Nih. Konteks dan gambaran umum TOC. Kenapa TOC itu kita harus? Nah, ada ini Pak. Nah, ini nih. Nih, itu. Inspirasi. Nih, inspirasi, berani beradaptasi. Ini inspirasi untuk RW kita dulu sebenarnya ini. Oh, tuh. Ini modulnya bagus ini. Nah, berjejaring. Ini jujur ya. Ini gue dulu lagi gue ke Semarang, Jogja Bang ya, kita Bang dapat ini nih. Nih tuh. Ini dari LBH Jakarta. Nah, ada lagi nih tuh. Impian, kita punya impian tuh. Kita punya impian Indonesia tanpa stigma dan diskriminasi. Kita jangan mikirin Indonesia 2002 aja, Pak. 2045. Nah, kita jangan mikirin Indonesia dulu. Kita mikirin ini di RW 6 dulu nih. Oke deh, Pak. Ya kan nih ada lagi nih tuh, sadar hukum, setara, ya kan? Kita Pancasila 15 ini pendidikan moral Pancasila kita jadikan. Kalau buat LGBT kayaknya ada deh kayak buat. Ada. Nah, di sini nih. Prakondisi. Kenapa prakondisi? Ya. Pada saat kita sebelum kita yang namanya untuk menangkap, kita ada pendekatan rehabilitasi, ya kan? Ada juga nih keberpihakan. Ini keberpihakan ini lebih jelas dari. Oh iya, berarti di sini nih keberpihakan ya, ini permasalahan ini. Pemilihan kita nih di RW 06 nih. Siapa? Berarti keberpihakan berarti dia harus punya kebijakan yang elegan. Nah, ya kan? Ini forum pertemuan, misalkan di Sanggar DPR ada forum pertemuan. Ada lagi yang namanya Bonang. Kita forum pertemuan kita ini satu lagi. Ini bagus nih diimplementasi ini bagus. Iya kan? Nih, ada lagi nih satu lagi nih. Nah, ini kontribusi. Dari yang ini prakondisi kita ada kontribusi. Di mana kita kontribusi? Transparansi yang namanya RW itu pendapatannya transparansi. Ada kontribusi misalkan satu, ada mempererat koordinasi. Ya kan, riset dulu nih pertama kita bagian sharing, edukasi, kebijakan lokal ini yang harus kita. Ini bagus banget nih sebenarnya kalau si kepemimpinan si RW yang anak muda ini penting nih Pak. Dia harus melibatkan lu lah. Nah, ini ada yang namanya kebijakan lokal. Kebijakan lokal apa? Nah, kebijakan lokal. Kenapa kebijakan lokal? Lokal yang namanya dari RW, dari RT RW punya kebijakan lokal. Oh. Ya kan?
apa tujuan lokal macam apa pelayanannya segala macam apa itu apa ada yang namanya untuk tadi bilang ada yang namanya amal Jumat ya kan harus ditiadakan harus samanya aja itu kebijakan lokal kita bikin ada tahun baru mau takbiran. Nah tapi kenapa sih dari zaman dulu di beberapa kabupaten RW yang gue lihat kayak narkoba nggak pernah selesai, itu kenapa sih masalahnya? Itu dia ada yang banget ya. Itu ada, ada mau semua RW kayak zaman sekarang narkoba ada aja, gue bingung tuh. Itu dia yang namanya itu yang namanya pembiaran dari RT. RT ya kan, dan juga RW-nya kagak ada yang namanya mengasih mandat. Gitu Di RT lo ada berapa? Ada yang enggak ada. Kalau ada lo dor ya. Enggak, yang gue bingung dari dulu sampai sekarang nggak pernah terjadi. Tapi korbannya kenapa sih masyarakat itu yang ditangkepin? Bukannya bandar. Sekarang gini, over capacity penjara itu isinya pecandu. Iya oke. Kita ngomong di sini bandar ya, kan. Kita ngomong di RT di RW juga bang ya. Yang itu dia gue bilang dari RW-nya ngasih. Sebenarnya ada apa sih nih? Ngasih mandat. Di RT lo ada yang mengedar gak? Gitu. Di RT lo. Kalau mengedar ajar ya. Gue yang ini. Kalau karena menurut gue gini ya, kalau menurut gue ini ya, korban kan telah berkelimpangan. Memang kalau yang namanya sabu kan tidak menyebabkan kematian kan, kalau putus mati lah ya. Sabu memang nggak ada kematian, cuman satu gini. Sabu itu dasarnya itu kan dia bukan narkotika, karena psikotropika yang di mana-mana itu yang namanya Undang-Undang Narkotika Nomor 35 itu ya mencoreng menyakiti hati-hati para pecandu se-Indonesia ya, karena ini bikin senaknya dewe yang bikin undang-undang itu bukan pecandu, dia nggak tahu rasanya orang kesakitan gimana, dia nggak tahu. Maksudnya yang buat undang-undang itu bukannya misalkan di DPR itu bukan si pecandu, bukan, harusnya pecandu dilibatin. Ada yang namanya diskusi, ada yang namanya tanya jawab. Ini kagak sanaknya dewe nomor 35 tahun 2007. Berarti gini, kalau gue ngambil satu kesimpulan, artinya berarti kan perdagangan gelap ya yang terjadi ini ya. Harus dilawan dengan perdagangan terang dong. Terang, seperti apa? Metadon udah ada. Metadon ya di Puskesmas ya kan. Metadon masih disalahgunain. Nah, terus apa lagi? Nah, sekarang gini. Ogut nggak bisa ngomong jauh-jauh, kita ngomong di RW 06 aja. Ya kan, ini ada teori perubahan. Sebenarnya bagus nih kalau buat RW hari ini, kalau belajar sama Mas apa jadi narasumber, kayaknya kelar nih. Ini punya saya, Pak. Punya sanggar DPR, Pak. Iya, kayaknya kelar nih, kayaknya buat ngurusin kalau memang mau mereka duduk bareng ya. Ini bukan hanya untuk pecandu, ini untuk kemasyarakatan. Ya. Bukan untuk yang namanya perilaku kemanusiaan yang ada di RW 06, bukan pecandu, ada yang namanya anak-anak, ada yang namanya KDRT, semuanya ada di sini. Memang di sini karena di sanggar DPR ini kita fokus ke pecandu, tapi ini menyeluruh. Ini artinya PR nih ya buat kepemimpinan sekarang RW sekarang ini, bagaimana bagaimana dia bisa yang selama ini sulit bisa dong. Bisa kalau dia mau melibatkan kawan-kawan yang ada di spot-spot masing-masing, stakeholder masing-masing, entah sanggar DPR, entah itu yang namanya pemuda masjid, entah itu ada yang namanya abang-abang yang namanya kantip, duduk bareng. Kita di sini mau apa? Artinya nih video ini untuk menjadi rekomendasi untuk supaya si pengurusan RW ini harus duduk bareng dengan teman-teman yang ada di ini sih gue sebagai sanggar DPR, gue Anggung Sumarna ya kan, gue udah muak semua dengan namanya kebijakan di RW yang selama ini yang nggak pernah humanis tentang pecandu, yang namanya kagak pernah merhatiin lingkungan, nggak pernah namanya ada dan gitu gimana. Gue sama Bembeng di sini udah coba untuk bergerak, tapi kalau gue nggak ada dukungan dari kebijakannya, yang ada gue cuma di stigma, yang ada gue gue militan lagi gitu. Ya kembali lagi sih kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Kenapa yang tadi kesadaran masyarakat itu sendiri sih sebenarnya. Nih ada lagi nih satu itu. Apa tuh? Area perubahan, impian kan? Nah, di bukunya masih banyak kan ya? Masih banyak. Gua ada 2 sampel lagi. Gue bisa minta lagi ya di lembaga gue. Tapi kan sekarang masyarakat malas membaca sih. Tenang.
nggak masalah. Kita nanti bisa yang namanya. Karena udah demennya yang namanya sekarang udah handphone apa sih? Satu gini. Ini sih masukan jadi lagi. Jadi ada kabuku dalam dirimu tuh nggak pernah ada. Ini masukan lagi nanti mungkin kalau pandemi kita ada sehat Pak RT, Pak RW, semua kebijakan di RW 6. Bikinlah musik-musik yang namanya inovatif. Ada yang namanya baca buku yang hanya musik doang. Ada yang namanya dia musik misalnya 10 band, udah 10 band. Tapi 10 band itu jangan cuman 10 band itu ada diisi bandnya itu untuk artinya video ini boleh dong gua kasih ke teman-teman jajaran RW, boleh dong. Oh itu harus ya? Harus. Karena kenapa? Karena ini nggak apa-apa nih Pak. Nggak masalah. Karena kenapa? Gue suka yang namanya RW ini karena RW pemuda. Suka-suka sih mereka mengerti tahu dan paham lah. Kalau nggak mengerti nggak masalah. Yang penting gue sama DPR udah mengasih. Karena memang Pak RW dari dulu jujur ya, dari zaman Nabi Otong bukan Nabi Otong. Ya pokoknya zaman berapa RW mau dari zaman dulu sampai sekarang itu namanya narkoba nggak pernah tuntas. Nah makanya sekarang yang namanya sekarang Pak RT Pak Dayat, tolong kita duduk bareng, kita bicarakan yang namanya ini. Entah ini narkoba, entah itu yang namanya pengurangan dampak buruk kenakalan anak remaja. Tapi Pak RT berat juga sih Pak, kasihan juga sih Dayat. Kita bantu. Juga. Karena kan kita kan lawannya mafia. Mafia siapa? Kita bantu. Atau kartel. Kita bantu. Susah loh. Kita bantu. Bahkan oknum polisi juga bermain, men. Itu nanti slow. Oknum polisi. Iya, yang penting kita bergerak dulu. Kita duduk bareng dulu. Oh, duduk bareng. Duduk bareng dulu. Berarti kan harus dibikin koalisi dong. Bisa. Jadi gini, kalau koalisi itu kan seluruh jajaran yang namanya lapisan masyarakat itu baik RT, RW, masyarakat, pemuka agama, pemuka tokoh semua duduk bareng ya? Nah, aku 12 sektor kalau nggak salah, 12 sektor harus duduk bareng. Aku balikin lagi sini ya. Berarti ada 12 sektor. Ya, Karang Taruna, pelajar. Ya, gini. Ini nggak pernah sih duduk bareng ya. Makanya gini, oke. Mudah-mudahan sih RW ini bisa ya. Amin. Bisa gitu, jadi ada anak muda, tokoh-tokoh agama duduk bareng. Karena gini, urusan narkoba itu bukan urusan RW aja, bukan loh. Bukan ibu rumah tangga juga, bukan anak muda. Warga semua. Berarti 12 komponen dong. Semua. 12 komponen apa sih isinya? 12 komponen yang pertama. Apa maksudnya? 12 komponen. Dalam arti apa nih? 12 isinya di masyarakat. HR. Bukan isinya di masyarakat. Ada lansia. Ada anak muda. Tokoh agama, tokoh masyarakat, apalagi ibu-ibu PKK, ada Karang Taruna, terus udah gitu ada remaja masjid, keamanan kepolisian, Kamtibmas. Berarti 12 sektor kalau gue nilai. Iya. Itu kayaknya kalau menurut gue sih nggak pernah duduk bareng tuh. Itu harus kita duduk bareng. Kalau udah duduk bareng kelar itu kalau menurut gue. Tapi kan bisa kan ya sekarang duduk bareng tuh 12 sektor. Itu 12. Yang pernah gue bikin ini disebutnya namanya ada koalisi ini. Ya, dengar dulu. Koalisi nih. Itu mereka belum tahu koalisi. 6 sektor aja duduk udah cakep. 12 sektor kalau di koalisi. Dengar dulu. 6 sektor aja dulu udah cakep. Oh gitu. Gak usah lo ngimpi 12. Sekarang kenapa? 6 sektor apa aja? Yang tadi gue bilang tokoh masyarakat yang terpenting, tokoh agama, kepemudaan, Karang Taruna, ibu PKK, anak muda, 6. Udah itu dulu. Nanti tuh 6 itu udah berjalan, nanti ikut tuh yang 6 lagi. Itu tuh karena kenapa? Skup kita RW. Oh cakep. Gitu. Nih, seperti ini gue bilang inspirasi, ya kan? Kemitraan kita. Ya kan? Bagus. Nah, oke, kita balik lagi nih, ada apa? Kita punya impian, Pak. Kayaknya udah lama banget kayaknya, pokoknya meledak nih kayaknya. Ya, oke, jadi gini, oke. Ini gue cuman terakhir Bang, gue cuman minta pesan sama Pak RW, Pak Dayat. Ini gue Ageng Sumarna. Yang baru. Sukses buat mereka. Sukses, sehat selalu dan staf-stafnya. Kalau memang butuh bantuan kita dari Sang RW, gue siap. Tapi yang gue denger seniornya yang mantan RW kayaknya dukung juga tuh, dukung Dayat kayaknya deh. Jadi kan kita kan ya. Karena pemilihan RW terhumanis cuma ada di RW. Iya. Gini sekali lagi nih untuk RW yang baru Pak Dayat, gue jujur, gue salut. Lo udah memberanikan diri, hasil lo menang, gue memberanikan diri, gue salut. Yang gue demennya mereka saudara-saudara gue Pak. Ada Ica, ada Beni. Semua saudara kita Bang. Semua saudara kita, dibuat musuh, kenapa? Satu negara kita. Nah, satu nih, gue pesen satu. Apa tuh, Pak? Yang tadi gue bilang, nih kita punya impian. Impian kita nih.
di RW 06 nih. Tuh. Ya. Apa sih? Ya, ini 2004. nih, ini kan ini Indonesia. Gue ulangin, gue rubah. RW 06 pegangsaan tanpa ada stigma dan diskriminasi mimpi RW 06 2014. Nggak ada diskriminasi, itu mana candu kayak itu namanya, ini kita jangan ada. Bagus, Pak. Ya. Paradigma dibuang jauh-jauh. Indonesia tanpa stigma. Ini kan Indonesia. Kita ini RW 06 tanpa stigma dan diskriminasi. Oh, RW 06. Iya. Itu entah pecandu, entah itu yang namanya orang yang namanya lagi ODGJ, ya kan? Kesehatannya. Artinya setiap manusia berharga ya. Nah, itu kita belajar di sini. Ya, satu lagi sekali lagi nih. Iya. Gue nggak perlu banyak lebar. Gue berdoa. Human something matters. Ya. Gue berdoa sama RW yang baru yang terpilih. Tolonglah. Tolong. Gue minta tolong. 1 jam nih kayaknya. Tolonglah. Gue minta tolong. Libatkan kami yang dulu RW bilang kita sebagai sampah. Oke. Tolong dilibatin. Oke, bagus. Ya. Ini orang orang mudah-mudahan sih dengerin omongan lo nih nggak bosan. Ya, gue kagak ada kepentingan. Tapi kepentingan gue untuk RW 06 biar nanti anak gue gede kagak ada lagi bandar di Jalan Tambak. Tuh. Alhamdulillah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye. Sanggar DPR, Cespreng tetap mendukung RW 06 karena gue tinggal di RW 06. Gue lahir besar di Jalan Tambak, Matraman Jaya. Gue dukung. Terima kasih. Di belakang lu Soekarno apa ya? Wih. Soekarno itu Soekarno, lu suka Soekarno, figur Soekarno ya? Gue jujur. Karena kita nggak berapa jauh dari di mana Indonesia dimerdekakan ya, 200 meter ya kita di. Gini. Dulu Indonesia dimerdekakan di mana sih, Pak? Iya di sini lah. Berapa meter sih dari sini ke sana? 500 meter? 200, 300. 500 deh. Jadi gini, kita bangga Pak RW, kita bangga. Jadi tolong Pak RW, maaf nih. Berpikir lempeng aja Pak RW. Oke. Berpikir lempeng bahwa yang namanya Sanggar DPR bagus, semua bagus. Kalau gue sih selalu mendoakan aja. Nah, undang kita kalau butuh bantuan, gue siap bantu. Apapun gue siap bantu. Nih, gue Sanggar DPR. Gue sebagai ketua Sanggar DPR sampai saat ini, Bembeng yang namanya penasehat pembina ada sampai saat ini. Ya mudah-mudahan sih kemarin gue udah ngobrol sama Ica. Katanya sih dia mau mampir kemarin. Bang Ica, semua Pak RW, ini mohon maaf kalau ada kata-kata gue yang kagak menyenangkan hati, tolong dimaafin. Tapi semata-mata gue ngomong gini hanya untuk apa? Untuk membangun RW 06 agar lebih baik, lebih humanis, lebih lebih santun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Handphone gue kayaknya udah melepuh nih. Assalamualaikum. Tinggal edit.